Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, brilian. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kita lanjut perkuliahan kita pada siang hari ini dengan tema tulang dan persendian. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa yang sedang kita bahas adalah sistem kerangka ya, atau skeletal system. Yang kemarin kita udah ototnya, skeletal muscle kita udah bicarakan kemarin di kelas. Hari ini kita membahas tentang sebenarnya ya tulang dan sistem kerangka secara umum. Seperti kita tahu bahwa kerangka itu merupakan berupa kumpulan tulang-tulang, adalah merupakan apa namanya, bagian yang terpenting terutama dalam hal mechanical support terkait dengan perlindungan, kemudian pergerakan ya, serta kemudian yang mungkin jarang diingat bahwa sistem kerangka itu atau tulang itu merupakan bagian yang penting di dalam menjaga keseimbangan mineral di dalam tubuh makhluk hidup ya, tingkat tinggi ya. Jadi kita bahas hal tersebut. Begitu pula kerangka atau tulang-tulang itu merupakan tempat dihasilkannya semua sel-sel darah untuk mamalia. Untuk beberapa film yang lain ada di beberapa tempat yang berbeda. Tapi secara umum pada baik mamalia maupun film yang lain itu merupakan tulang, terutama pada sumsum tulang merahnya, itu merupakan tempat dihasilkannya seluruh serial sel darah di dalam tubuh kita. Ya, baik itu darah merah maupun darah putih dan platelet. Kemudian keberadaan tulang itu nantinya tentunya tadi dalam rangka mechanical support itu akan menentukan ukuran dan bentuk tubuh. Ini fakta yang lain terkait dengan tulang atau kerangka dan di dalam menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita, dalam tubuh mamalia itu, bahwa di dalam tulang itu sebenarnya walaupun sekilas seperti bagian tubuh yang mati karena mengingat sifat yang keras, padat dan kuat ya. Jadi kalau Anda lihat gigi itu juga tulang ya, apa strukturnya lebih condong pada tulang yang disebut dentin, tetapi ada yang paling keras di dalam tubuh makhluk hidup tingkat tinggi itu struktur yaitu email sebenarnya. Email itu lapisan tipis saja yang menutup permukaan luar dari gigi. Itu lebih keras. Jadi melihat kerapatan molekul-molekulnya, atom-atomnya itu dia lebih keras lagi ya kalau email. Tapi memang tipis dan pada gigi begitu rusak itu pasti kemudian dentinnya gampang tergerus. Nah, itu meskipun strukturnya keras itu sebenarnya di tulang itu setiap saat itu telah terjadi di dalam tubuh kita itu peristiwa mineralisasi ya. Jadi peristiwa mineralisasi ini eh, kalau kita bicara mineralisasi itu adalah suatu tahapan di dalam eh, suatu tahapan di mana terjadi pemadatan ya, gampangnya gitu ya. Pemadatan pada jaringan tulang. Dan bisa jadi yang patologis itu mineralisasi bisa terjadi di jaringan yang lunak, artinya bukan tulang. Itu patologis. Kalau di tulang dia adalah hal yang normal, menjadi bagian dari peran tulang di dalam menjaga keseimbangan mineral tadi. Jadi artinya di dalam tulang kita yang terlihat padat, keras dan seperti benda mati itu sebenarnya cukup dinamis di dalamnya, di mana matrik, nanti kita bicara matrik tulangnya itu anytime bisa mengalami penggerusan dan pembentukan lagi. Ya, jadi dibongkar, dibentuk lagi, modeling, remodeling, gitu ya, di dalam tulang. Secara biokimia,
tulang itu terdiri atas bagian yang anorganik atau inorganik, strukturnya itu 65%, dan bagian organiknya itu 35%. Jadi kalau secara histologi, tulang itu merupakan bagian dari jaringan ikat ya. Jadi berkali-kali saya ulangi bahwa tubuh kita terdiri atas 4 jaringan pokok tubuh ya. Jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Ya. Kemudian variasi yang paling luas itu bentuknya adalah jaringan ikat. Sesuai dengan namanya, jaringan ikat itu sebenarnya jaringan yang fungsinya mengikat antar jaringan yang lain. Tetapi kemudian khusus tulang ini masih dikategorikan menjadi jaringan ikat, mengingat kesamaan struktur, walaupun dia tidak mengikat seperti jaringan ikat yang di fasia, yang di lapisan luar dari pembungkus otot, atau di bawah kulit, hipodermis. Tapi dia dikategorikan jaringan ikat karena sifat-sifatnya. Jadi sel-selnya itu antar sel itu cukup rapat, terdiri atas bahan antar sel yang cukup luas, banyak dibanding jaringan yang lain. Contoh kalau disandingkan dengan jaringan epitel, yang sel-sel penyusunnya itu rapat dengan bahan antar sel yang sangat terbatas, yaitu ciri jaringan epitel, baik epitel penutup maupun epitel kelenjar. Jaringan sebaliknya, jaringan ikat itu secara anatomi, secara struktur, histologik, itu antar satu sel dengan yang lain itu berjauhan jaraknya ya, dan diantaranya itu terdiri atas bahan antar sel yang banyak. Nah, di dalam tulang itu bahan antar selnya ini berupa suatu struktur yang kita sebut sebagai matrik. Matrik ya, matrik itu nanti kita bahas sebagai apa. Jadi bagian matrik tulang yang tersusun oleh bahan anorganik itu terutama disusun oleh garam kalsium, yaitu yang termasuk secara kimiawi merupakan kalsium hidroksiapatit dengan rumus kimia seperti ini, dan dengan ciri tentunya dia itu merupakan struktur yang keras, kuat dan keras ya. Dan di dalam tubuh kita, kalsium hidroksiapatit ini merupakan sumber dari 99% kebutuhan kalsium sebenarnya. Nanti kalau terjadi kekurangan, itu nanti kita akan bongkar ini ya di dalam sistemik itu. Terus 85% fosfat, 65% selebihnya itu sodium dan magnesium. Itu bila terjadi ketidakseimbangan, dia dibongkar dari matrik ini dan didistribusi ke pembuluh darah kita. Ya. Kurang lebih begitu ya. Baik, kalsium hidroksiapatit itu merupakan struktur yang padat ya, padat. Namun demikian sebenarnya seluruh unsur anorganik penyusun kalsium hidroksiapatit itu berasal dari asupan tubuh kita, nutrisi yang kita konsumsi setiap hari. Ya kita tahu bahwa bahan-bahan tersebut merupakan fasenya fase cair ya, sebagian besar ya. Ya setelah dikonsumsi melalui peristiwa metabolisme, semua bahan-bahan anorganik di tulang itu berada di plasma darah dan distribusi secara luas, itu dalam posisi sebagai bentuk yang liquid. Nah, kemudian di area-area tertentu khususnya pada tulang, yang saya maksud, senyawa bahan-bahan mineral tadi yang dalam fase cair itu dikonversi menjadi struktur yang padat ya. Jadi kalau bisa dianalogkan itu seperti kita membuat es batu lah, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau kita menyimpan air di dalam freezer di lemari es kita, maka dalam waktu tertentu air itu memadat. Jadi proses mineralisasi, ya itu sebenarnya prosesnya itu seperti itu, dari fase cair menjadi padat. Pada fungsi normal fisiologis, jadi pada keadaan fisiologis normal, proses pembentukan massa dari yang cair kemudian menjadi padat itu dibutuhkan waktu kurang lebih 12 sampai 15 hari. Untuk satu tahap mineralisasi itu memadatkan itu dibutuhkan itu. Dan kalau tulang yang keras dan kuat itu kemudian kehilangan mineralnya, yang tertinggal di dalam matrik tulang itu sebenarnya hanya material anorganik yang berupa protein-protein. Nah, itu disebut osteoid ya. Osteoid itu adalah tulang yang setelah material anorganiknya itu banyak terlarut atau hilang.
Jadi itu sama kalau seperti proses pembuatan sediaan histologi ya tentang tulang itu biasanya ada tahap disebut tahap dekalsifikasi. Itu direndam dulu tulangnya pada struktur apa cairan chemical tertentu ya kemudian itu diharapkan bisa menarik mineral di dalamnya sehingga tulangnya itu menjadi lentur dan dimungkinkan untuk dipotong dengan mikrotom. Nah, tulang yang kehilangan struktur apa unsur mineralnya itu disebut osteoid. Ya, tadi kalau sementara komponen organik yang di dalam matrik itu di dalam tulang itu terdiri atas sebenarnya atas sel-sel, sel-sel tulang dan protein. Nanti kita bahas lagi ya. Di dalam yang termasuk di dalam sel-sel di dalam tulang kita itu nanti ada 4 jenis sebenarnya, yaitu osteoprogenitor cell, yaitu sel-sel bakal sel tulang, kemudian osteoblast adalah merupakan sel osteosit yang masih muda, dari akhiran blast ya, fibroblast dan seterusnya. Kemudian ada osteosit dan osteoklas. Di mana sel-sel ini di dalam fungsinya, di dalam menjalankan aktivitasnya, dia sangat dipengaruhi oleh berbagai sitokain dan growth factor yang berasal dari sistemik pembuluh darah kita. Nah, ini kita juga nanti memahami bagaimana sel-sel tulang yang notabene dia itu berada di dalam fase yang padat, walaupun dia terletak jauh di kedalaman matrik yang padat dan keras, ternyata sel-sel itu tetap berhubungan dengan situasi di luar, mengingat adanya komunikasi melalui saluran-saluran yang mencapai posisi itu. Jadi intinya dia masih dipengaruhi oleh keadaan sistemik. Beberapa sitokain dan growth factor itu antara lain ini ya. Ada bone morphogenic protein, fibroblast, dan seterusnya. Kita nggak bahas satu persatu. Tapi ada juga insulin growth factor dan transforming growth factor. Jadi intinya itu ini hanya ingin menyebut, menegaskan bahwa walaupun tulang-tulang sel, apa ini sel-sel tulang itu sepertinya terperangkap di dalam massa yang keras, tetapi dia pada dasarnya masih memiliki komunikasi dengan area di luarnya melalui suatu sistem sirkulasi. Jadi ini tulang apa namanya sel-sel tulang ini tadi ini lepas satu ini apa osteoprogenitor, osteoprogenitor nggak terlalu. Jadi sini ada osteoblast, osteosit dan osteoklas. Sementara itu matrik tulang yang saya katakan tadi adalah suatu area di antara sel-sel tulang atau kita bisa menyebut sebagai ruang intersisial ya sama aja ya. Jadi kalau tulang itu matrik ini yang merupakan daerah yang padat itu seperti tanah padat yang keras. Kalau darah matriknya berupa plasma ya. Sel darah itu darah kita itu sebenarnya juga masuk golongan sebagai jaringan ikat. Tetapi bahan antar selnya itu berupa cairan plasma. Kalau ini bahan antar selnya berupa matrik tulang yang keras. Dan bagian matrik ini disusun oleh mineral tadi dengan komposisi seperti ini, kalsium dan seterusnya sampai fluoride, di mana mineral-mineral inilah yang menentukan berat dari tulang sebenarnya. Nah, jadi tulang itu massa yang terpadat di antara jaringan kita, di mana 65% ya ditentukan oleh kandungan kalsium. Sementara material organiknya itu dibagi dua, yaitu golongan kolagen yang dia dihasilkan terutama oleh osteoblast juga ya, osteoblast ini yang menghasilkan, dan yang golongan non-kolagen. Nah, non-kolagen ini nanti ada proteoglikan, glikosaminoglikan, protein, lemak, dan air yang non kolagen ya. Jadi kalau proteoglikan itu adalah senyawa gabungan antara protein dan senyawa karbohidrat, demikian juga eh, apa ini ada glikosaminoglikan ini condong merupakan polimer dari suatu karbohidrat. Ini secara ringkas posisinya. Baik, sebelum masuk ke hal-hal tadi, itu tadi komposisi tulang, kita sedikit mereview sedikit lagi kembali ke struktur normal makros maupun mikros tulang ya, karena nanti dengan memahami kembali posisi bagian-bagian itu
Itu mempermudah Anda untuk memahami keadaan patologis ketika kita bercerita tentang yang dimaksud A itu adalah bagian dari tulang itu yang A, B, C, D itu semoga masih diingat. Jadi kalau tulang itu secara makros bisa dikelompokkan ada tulang panjang dan tulang pipi ya, tulang panjang dan tulang pipi. Contoh tulang panjang ini seperti yang ada di slide yang berikut ini. Jadi ini tulang panjang. Nanti di secara makroskopis pula, nanti pembagian itu karena ada mikros dan makros ya. Ini yang pembagian struktur dari tulang yang masih dilihat dengan mata telanjang atau kasat mata. Pada tulang panjang kita tahu nanti kita bagi tulang itu menjadi bagian-bagian berikut. Di bagian ujung, misalnya ini katakanlah femur gitu ya, terus bagian tulang panjang tibia, fibula, femur, humerus ya, banyak sekali jenisnya. Itu dia selalu memiliki bagian ujung yang nanti masuk berhubungan dengan tulang lain dalam apa namanya satu kantong persendian. Terus kemudian ada bagian tengah yang disebut diafisis. Yang ini epifisis, ini diafisis. Kemudian ini hanya lokasi aja ya pembagian ini. Kemudian berdasarkan secara pembagian secara kasat mata pula, kita bisa membagi tulang baik nanti menjadi menentukan bagian-bagian dari tulang panjang maupun pipi itu menjadi tulang yang padat atau disebut compact bone yang seperti yang Anda lihat ini, ada compact bone. Kemudian ada bagian tulang yang berongga, yang disebut cancellous bone atau trabecular bone. Ya, jadi yang seperti yang Anda lihat di sini di apa namanya di trabecular bone itu seperti ini. Kemudian ada lagi pembungkus tulang atau periosteum yang di luar. Kemudian yang di dalam nanti ada endoosteum. Tapi periosteum itu jauh lebih terlihat ya, dia karena dia berupa seperti plastik gitu kalau makros. Sementara endoosteum lebih tipis dan enggak bisa dibedakan secara kasat mata. Pada setiap ujung tulang, epifisis itu nanti kita bisa menemukan juga tulang rawan persendian atau articular cartilage yang umumnya merupakan jenis tulang rawan hialin yang warnanya putih itu ya. Ini juga penting untuk diketahui keberadaannya, normalnya seperti apa, yang abnormal seperti apa. Dan tentunya struktur yang lain di dalam tulang itu ada ruangan-ruangan ya, ruangan, lubang gitu apa. Di mana pada ruangan-ruangan di antara tulang trabekular yang ada di epifisis itu kita sebut sebagai red marrow cavity. Jadi tulang apa namanya? Sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah dan yang di tengah itu dikenal sumsum tulang kuning ya. Jadi yellow marrow cavity. Sumsum tulang kuning dan sumsum tulang merah. Dari namanya itu kita bisa ketahui nanti memang yang sumsum tulang merah di dalam sumsum tulang merah inilah terjadi proses pembentukan sel-sel darah yang dibutuhkan tubuh kita, baik sel darah merah maupun sel darah putih. Sementara di sumsum tulang kuning itu bukan merupakan bagian dari hemopoiesis karena dia hanya tersusun oleh banyak lemak ya, hanya merupakan jaringan lemak dan pembuluh darah. Jadi ada struktur yang lebih jelas lagi di sini bisa Anda amati yang masih sama. Di sini hanya ingin saya tambahkan di daerah epifisis. Di daerah epifisis ini selain ada tulang rawan persendian, kemudian ada trabecular bone yang banyak. Di luarnya juga masih ada compact bone ya di luar ini. Kemudian ada struktur tulang padat seperti compact bone yang melintas di tengah-tengah di epifisis ini ya yang kita sebut sebagai growth plate atau epiphyseal plate ya. Growth plate atau epiphyseal plate. Disebut growth plate itu memang dia itu merupakan di sini nanti di struktur seperti garis itu sebenarnya proses pemanjangan tulang itu terjadi. Artinya di sinilah sempat terjadinya osifikasi yang terus-menerus pada proses yang terjadi selama proses tumbuh kembang ya. Jadi kalau manusia misalnya kita menjadi lebih tinggi itu karena memang ujung dari osifikasi itu terletak di sini.
Ini mengalami penulangan yang terus-menerus dari sisi atas maupun bawah ini. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka tulang ini automatically memanjang. Nanti di area epifisial atau growth plate, kita akan bisa menemukan struktur sel-sel kondroblas, tulang rawan, dari berbagai eh, fase. Jadi dari resting, kemudian proliferate, kemudian maturasi, dan ada yang mengalami kalsifikasi. Ya, masih mau diingat ini strukturnya. Nah, kemudian untuk tulang pipi, itu mungkin tidak ada lagi istilah epifisis diafisis, tetapi contoh tulang pipi itu adalah tulang koste, kemudian yang paling umum ya tengkorak, ya kranium, tulang pelvis ya, yang dia strukturnya memang pipi, dia tidak ada istilah epifisis diafisis, tapi kita masih menemukan struktur yang sama secara makroskopis, bahwa kalau diamati tanpa dengan kasat mata itu memang kita juga menemukan tulang yang padat atau compact bone dan tulang cancerous bone ya, atau trabecular bone itu nama yang sama. Ya ini trabecular bone yaitu strukturnya seperti ini. Nanti apa yang membedakan kemudian kita mencoba masuk ke wilayah mikroskopiknya. Jadi apa yang membedakan struktur pada tulang padat dan tulang berongga ini atau trabecular ini itu adalah struktur yang disebut sebagai sistem Havertz atau Havertzian system atau kita sebut sebagai uh, osteon. Ya, itu unit fungsional terkecil dari tulang itu adalah struktur berbentuk ini seperti ini. Seperti obat nyamuk bakar di mana di tengahnya ada kanalis centralis atau kanal Havertz yang dilapisi oleh struktur berbentuk lapisan-lapisan lamela-lamela yang melingkar terus menjauh, di mana di dalam lamela-lamela ini kita temukan sel-sel osteosit. Yang hitam-hitam itu sel-sel osteosit yang dia terletak di dalam cekungan atau lubang yang disebut lakuna. Oke, ya. Jadi di dalam tulang padat itu atau dalam kompakta itu dia disusun oleh struktur seperti ini yang banyak. Jadi kita melihat di sini ada 3 osteon, ya 3 osteon dengan bagian kanal sentralis di tengahnya, dan mereka saling berdekatan ya. Dan itu yang membuat tulang kompakta itu menjadi nampak rapat. Dan struktur osteon ini tidak ditemukan pada tulang trabekula, ya nggak ada ya. Oke, karena ini merupakan unit terkecil dari tulang, kita akan lihat. Oke, sekali lagi saya mengulang tentang struktur itu tadi. Ini gambaran osteon masih terlihat di sini walaupun samar-samar ya. Ini di bagian compact bone. Kemudian di slide ini kita dipertontonkan pula lapisan ya, lapisan tulang yang paling luar atau disebut periosteum. Periosteum itu merupakan kapsula yang terdiri atas 2 lapisan, lapisan dalam dan luar. Ya, yang lapisan dalam yang berhubungan langsung dengan dengan tulang kompakta ini itu inner layer disebut juga osteogenic layer. Di tempat inilah sel-sel bakal sel tulang itu berada, ya. Osteogenic layer. Di atasnya itu ada lapisan yang disusun oleh sel-sel jaringan ikat atau sel-sel fibroblast fibrosit. Oleh karenanya ini lapisan ini disebut lapisan fibros. Ya, sementara kalau yang endosteum nanti kita bisa lihat itu hanya selapis tipis, dia ditutup oleh bukan kapsula lagi tapi oleh deretan sel yaitu osteoblast. Oke, ini kalau diperbesar bagian kompakta atau bagian padat dari tulang panjang itu sekali lagi kita menemukan osteon, osteon dan seterusnya ya. Gambar skematik ini nanti menjelaskan pula bagaimana sel-sel osteosit yang terletak jauh di dalam matrik tulang yang padat itu masih bisa berhubungan dengan situasi di luar struktur ini. Nah, oleh karenanya kita perlu mengetahui bagaimana komunikasi itu dibangun, yaitu tentu melalui
plasma darah yang didelivery dari luar masuk ke dalam tulang. Apakah nyampe? Iya nyampe. Itu melalui ini dulu. Di luar, pertama kali pembuluh darah itu masuk ke lubang-lubang kecil di permukaan luar tulang yang disebut foramen nutritif itu ya, cabang-cabang yang masuk. Dan lubang itu yang memfasilitasi masuknya pembuluh darah itu disebut kanal Volkmann. Jadi kanal Volkmann itu kemudian dia masuk, dia memotong sumbu memanjang dari kanalis sentralis, ya ini tadi ya, sentral kanal atau apa namanya itu kanal Havers ya di situ. Jadi melalui kanal Havers plasma darah kita itu akan mengalir memasuki kanal sentral. Dari kanal sentral itu nanti cairan plasma darah itu bisa nyampe ke osteosit yang berada di lakuna-lakuna ini melalui kanalikuli ya, kanalikuli. Sebentar, mungkin ada. Nah ini dia ya, mungkin. Oke, tadi dari kanal Havers ke kanal sentral. Dari kanal sentral itu ini adalah tulang yang dibuat dengan cara menggosok. Jadi tulang itu digosok sampai tipis, kurang lebih 5 mikron, ya. Kemudian tanpa diberi pewarna apapun. Nah itu kemudian bisa dilihat di bawah mikroskop. Melalui teknik ini kita bisa melihat struktur kanal-kanal kecil-kecil di kanal kulit itu. Kayak rambut-rambut ya. Ya ini merupakan selokan-selokan yang mengarahkan cairan dari kanal sentralis menuju ke ruangan kosong ini. Ini disebut lakuna. Di dalam lakuna ada osteosit. Ya. Ya, dengan cara inilah adalah sistem sirkulasi yang dibangun di dalam tulang kompakta. Ya, sementara itu pada tulang trabekular struktur ini tidak ada. Jadi nanti ada massa padat, ada lakuna, dan oleh karena itu nggak terlalu jauh dia antara tepi dengan bagian dalam. Sistem sirkulasinya mungkin melalui difusi ya, nggak pernah ada penjelasan di dalam textbook yang saya temui untuk trabekular pun. Bagaimana dia berkomunikasi, gitu ya. Nah ini contoh dari sediaan tulang yang dibuat dengan teknik rutin dengan pewarnaan HE. Terlihat di sini osteon-osteon ada 3 osteon, ya. Walaupun lamelanya tidak terlalu jelas terlihat. Tapi kita biasakan untuk melihat ini apa sel-sel osteositnya itu ya, walaupun kurang simetris gitu, tetapi ini nampak jelas ini adalah struktur berbentuk sirkuler 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kemudian kita menemukan juga lamela yang ada di luar osteon seperti ini, yang ini mengelilingi langsung luas tulang, lamela-lamela ini. Dan ini bagian luar dari tulang atau periosteum. Yang terlihat di dalam yang melekat pada matrik apa dengan tulang langsung adalah osteogenic layer. Ini merupakan tempat dihasilkannya osteoblast, sel bakal osteoblast, dan yang di luar ini fibrous layer. Jadi ini ciri jaringan tulang ya. Kalau dipotong dan melintasi dari bagian tepi. Ya, ini sebenarnya kalau kita teruskan, kalau pembesarannya itu pembesaran kecil diambil, bisa nyampe pada bagian yang terus ke kiri yang berhubungan dengan sumsum tulang atau nerve cavities ya. Oke, oke, yang ini struktur lamela ini yang melingkari seluruh tulang ini disebut outer circumferential lamel dan nanti yang di dalam ada inner circumferential lamel. Struktur ini penting ya karena inilah yang membuat tulang itu menjadi keras, padat dan masif bentuknya ya. Kurang lebih itu. Ya ini bagian dalam yang tadi luar di mana tulang itu langsung berhubungan dengan ruang sumsum atau sumsum. Kalau melihat banyaknya sel di ruangan ini, maka ini di daerah epifisis, daerah ujung ya tepi, di mana kita bisa menyaksikan di sini terdapat banyak sekali sel-sel darah
dari seri rubrisitik sampai seri sel darah putih yang banyak itu ya, granulositik, monositik. Nah, kemudian yang penting antara matrik tulang dan ruang sumsum itu normalnya dia dibatasi oleh lapisan sel-sel ini yang disebut sel osteoblas ya. Nah, coba Anda perhatikan ini osteoblas yang nempel sepanjang endoosteum ini. Telah diketahui bahwa peran dari sel-sel yang berderet ini itu sangat penting karena ternyata di dalam proses patologi di tulang, keberadaan tulang-tulang osteoblas yang menutup rapat permukaan matrik itu adalah hal yang krusial, yang penting untuk menjaga integritas dari matrik tulang. Kenapa? Karena ternyata kalau sel-sel ini nekrosis misalnya, sehingga banyak yang mati, dan matrik tulang ini terekspos ke luar sana, ternyata hal itu memungkinkan adanya aktivitas osteoklas untuk menempel pada ruangan yang telah ditinggalkan oleh osteoblas yang nekrosis itu. Jadi sekali ini osteoklas satu jenis sel yang lain ya. Nah, ini osteosit yang ini, osteosit. Ini yang sirkum inner pharyngeal lamel, walaupun ini tulang padat kita nggak nemukan, kita belum ketemu osteonya akan agak ke tengah lagi dikit. Ini lamela yang mengelilingi tadi itu yang disebut inner, kalau yang tadi outer ini inner, circumferential lamel. Oke ya, jadi maksud saya ini Anda lihat, ini osteoblas. Kalau melihat morfologinya, ini adalah osteoblas yang aktif ya. Selnya besar-besar, kemudian namanya intinya hiperkromatik ya. Sebenarnya ini eosinofilik juga. Oke ya, baik. Ini hal yang sama. Jadi kalau ini mungkin ini pada area eh, tulang tulang trabekular yang ditunjuk di panah ini adalah osteoblas, yang kepala panah ini menunjuk pada osteosit. Jadi osteosit ini sebenarnya berasal dari osteoblas ini ya, yang dia terkurung oleh matrik yang dia buat sendiri sebenarnya. Jadi proses pembentukan matrik ini sebenarnya dimulai dari tadi ya osteoblas ini. Jadi osteoblas ini bisa memadatkan area di sekitarnya menjadi padat, padat, padat. Lama-lama dia menjadi terperangkap di dalamnya. Jadi ini sebagai contoh ya, misalnya kalau osteoblas ini kemudian jadi aktif, dia bisa membentuk matrik di sekitarnya dan dalam waktu yang lama tertentu kemudian dia menjadi posisinya ada di dalam matrik. Jadi ya, kurang lebih begitu sebenarnya mineralisasi itu. Ini gambaran lagi, walaupun secara makro terlihat, tapi di sini diperlihatkan lagi struktur dari growth plate atau epiphyseal plate pada ujung tulang panjang ya strukturnya. Kemudian ada tulang rawan persendian atau articular cartilage yang merupakan tulang rawan hialin. Dan sebenarnya di area ini juga terjadi tempat terbentuk terjadinya proses osifikasi ya. Ada dua tempat di daerah epifisis itu. Satu tepat di bawah tulang yang berhubungan dengan articular cartilage ya di sini. Maka di sini juga ditemukan trabecular bone. Tapi kemudian ada growth plate atau garis pertumbuhan atau epiphyseal plate. Sebenarnya dia terdiri atas tulang rawan pula yang kemudian secara bertahap membentuk tulang trabekular di sini. Kalau yang di tepi dia membentuk compact bone. Di sini ada persis seperti Anda kalau belajar proses osifikasi dulu ya di histologi. Ini dengan pembesaran yang lebih tinggi sedikit untuk memperlihatkan yang Anda lihat sekarang adalah bagian paling ujung dari tulang panjang, tentu tepatnya di area kaput-kaput tulang itu ya, kaput femoral. Ya, di mana di bagian paling luar ditutup oleh tulang rawan persendian. Melihat apa namanya warnanya dia condong ke biru itu dengan H itu tulang rawan hialin karena kandungan matriknya yang sedikit berbeda dengan tulang dia mengambil warna kebiruan ya. Tulang rawan itu cirinya itu dengan ciri-ciri sel yang mendominasi tulang rawan adalah sel-sel kondrosit. Nah, kondrosit ini nanti ada berada pada fase istirahat
proliferasi, maturasi sampai dia kemudian dihancurkan dan diganti oleh osteoblas, di mana osteoblas kemudian membentuk tulang. Ini tulang rawan, ini disebut juga tulang, begitu aja. Tulang dewasa itu maksudnya. Sebenarnya kalau menyebutnya bahasa Inggris ya tepatnya ini adalah cartilage, tulang rawan, ini bone. Tapi di Indonesia kan tulang cartilage itu menjadi tulang rawan, jadi ya kadang membuat sedikit rancu ya. Jadi ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya ini cartilage gitu aja yang lebih enak disebutnya. Baik, kita bahas sedikit fungsi masing-masing sel. Jadi sekilas Anda tahu posisi osteoblas itu di mana. Jadi osteoblas merupakan sel yang berasal dari sel-sel mesenkimal, yang itu bisa berasal dari lapisan osteogenic layer di periosteum, atau berasal dari sel-sel bakal osteoblas yang ada di dalam sumsum tulang. Sebenarnya banyak jenis ya. Tinggal kemudian osteoblas itu secara histologi strukturnya nanti ada yang aktif, ada yang inaktif. Kalau osteoblas aktif cirinya itu dia ukurannya besar, kemudian sitoplasmanya basofilik, intinya adalah tipenya open face type. Yang inaktif selnya itu condong pipih, inti selnya eh, apa namanya padat, apa kromatinnya itu padat yang disebut tipenya adalah dense chromatin type. Dia terletak di permukaan, baik di permukaan periosteum, endosteum, maupun trabekular. Yang di periosteum itu tadi ya bentuknya osteogenic layer tadi. Kemudian di permukaan dalam dari tulang apa diafisa itu endosteum, dan di permukaan tulang-tulang trabekular maupun intrakortikal. Jadi ada istilah baru di sini ya, baru muncul di sini, yaitu intracortical bone. Intracortical bone itu adalah suatu apa namanya itu lubang yang besar yang di dalamnya dilapisi oleh osteoblast, tetapi letaknya itu di dalam tulang kompakta tadi. Ya, dari tulang kompakta itu kadang agak ada bagian yang agak nonjol ke dalam dari luar itu yang disebut intracortical bone. Baik, ini hal-hal yang perlu Anda ingat-ingat terkait dengan fungsi osteoblas ini ya. Nanti menyangkut penyakit-penyakit yang terkait dengan tulang itu tentunya terkait dengan kegagalan sel-sel di dalam tulang itu dalam rangka apa menjaga keseimbangan atau homeostasis keadaan normal dari tulang tersebut. Jadi pertama yang perlu diketahui tentang osteoblas itu, dan ini penting terkait dengan fungsinya, jadi yang membentuk matrik tulang itu sebenarnya osteoblas ini. Jadi jadi matrik tulang ini pertama yang penting dalam membentuk matrik, terutama dia membentuk unsur-unsur organiknya. Jadi tadi ya ada kolagen dan non kolagen protein. Jadi yang kolagen itu kolagen tipe 1 atau tipe berapa tadi ya? Kolagen, artinya kolagen itu strukturnya sebenarnya secara biokimia itu banyak. Sampai hari ini udah puluhan ya. Kolagen tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan seterusnya. Yang terus diidentifikasi. Jadi yang membentuk bagian matrik yang unsur organik dari tulang itu osteoblas. Itu satu hal yang penting dicatat. Yang kedua, osteoblas itu juga merupakan sel di dalam tulang kita yang memiliki fungsi penting di dalam terselenggaranya proses mineralisasi atau pemadatan tulang. Jadi bisa dikatakan bahwa yang saya katakan sudah saya jelaskan tadi bahwa mineralisasi itu adalah tahapan di mana fase cair unsur-unsur mineral itu berubah menjadi fase padat. Jadi dari fase liquid menjadi fase solid itu yang membuat keadaan itu terjadi adalah osteoblas. Jadi osteoblas itu bisa dikatakan seperti freezer ya di dalam lemari es itu. Jadi tanpa osteoblas nanti mineral itu nggak akan bisa memadat ya, kurang lebih begitu. Osteoblas punya peran lagi yang lain, itu adalah menstimulasi aktivitas dari sel yang lain, baik itu osteosit maupun osteoklas. Ini saya sebut osteoklas salah satu. Osteosit sebenarnya juga dipengaruhi oleh osteoblas, saling mempengaruhi ya.
Begitu juga osteoklas bisa nantinya mempengaruhi osteoblas ya dalam rangka komunikasi sel itu. Oke, di sini yang penting dicatat itu osteoblas itu mempengaruhi aktivitas osteoklas. Nanti untuk beberapa hal ini menjadi sangat penting. Nah, di dalam rangka menjaga yang keempat, fungsi osteoblas itu mempertahankan atau menjaga keadaan seimbang dari ion kalsium. Ini mineral ya yang di dalam tubuh kita melalui interaksi antara osteoblas dengan osteosit dan osteoklas sebenarnya ya. Lengkapnya kalimatnya seperti itu. Nanti Anda bisa lihat sendiri di penjelasan berikutnya. Yang kelima, itu fungsi osteoblas itu memberi sinyal sehingga kita bisa mengetahui keadaan di tulang, apakah dalam keadaan masih normal atau tidak, di mana osteoblas itu menjadi mikro damage detector di dalam tubuh kita. Artinya begini, ketika osteoblas itu mengalami disfungsi atau nekrotik ya, itu kita bisa mengetahuinya dengan melihat meningkatnya level kadar enzim alkalin fosfatase atau osteokalsin. Jadi kalau suatu saat diukur terus kemudian dua enzim ini meningkat di dalam plasma, itu artinya sedang terjadi masalah di dalam tulang kita, ya karena kedua enzim ini diproduksi apa ini ada di dalam osteoblas dan ketika osteoblas itu kemudian nekrotik dia terburai di sistemik dan itu akan terukur bila kita melakukan pengukuran di plasma ya. Yang tadi sudah posisi osteoblas, sekali lagi ini strukturnya. Nah ini osteoblas yang ini adalah osteoblas yang ditemukan pada tulang panjang, pada compact bone, baik pada periosteum, ya, ini osteoblas bertumpuk-tumpuk ya, dan dia menjadi bagian dari osteogenic layer sebenarnya. Ini lebih detail. Kemudian ini osteoblas yang ada di endoosteum. Dan ini osteoblas pula, ini ya agak terkelupas yang ini karena tekniknya saya teknik harusnya di nempel rapat di sini ya. Ini adalah tulang trabekular, osteoblas yang ada di tulang trabekular. Jadi sebenarnya kemudian yang kedua ada sel osteosit. Osteosit itu tidak lain merupakan osteoblas yang terkurung oleh matrik, yaitu kemudian menjadi berubah namanya aja menjadi osteosit. Ya, lokasinya dia di dalam ruangan sempit di dalam matrik yang disebut lakuna. Dia adalah ya bisa dikatakan ini adalah osteoblas yang itu major ya, major, tetapi lokasinya dia berada di dalam matrik. Ini tadi sudah dijelaskan dan dia bersama osteoklas dan osteoblas dia menjadi bagian penting di dalam menjaga keseimbangan kalsium ya, di mana ini dibuktikan ternyata keterlibatan osteosit itu misalnya suatu saat terjadi hipokalsemia yang panjang, yang kronis, maka kita bisa melihat area di tepi lakuna, tempat di mana osteosit itu berada, suatu ruangan begitu ya. Lakunanya itu dalam keadaan individu yang mengalami kekurangan kalsium yang panjang, yang lama, tepi lakunanya itu menjadi lebar. Apa namanya lakunanya menjadi lebar karena tepi lakunanya itu tergerus terus. Ya, lakunanya tergerus. Di sini membuktikan bahwa osteosit ternyata juga punya kemampuan untuk meresorpsi matrik seperti osteoklas sebenarnya. Dan itu tidak dimiliki oleh osteoblas, itu bedanya ya. Ya. Terus kemudian area di mana kalau kita bisa menemukan mendapati bahwa lakuna itu abnormal ukurannya menjadi lebar, nah itu sebenarnya menjadi tanda bahwa telah terjadi absorpsi ya, oleh osteosit. Dan keadaan itu disebut sebagai osteositic osteolysis. Menandakan bahwa tubuh itu kekurangan kalsium dalam waktu yang lama dan imbalancing prosesnya. Dan itu patologis osteositic osteolysis. Kalau lakuna-lakuna itu semakin lebar satu sama lain, itu bisa menyatu itu antara lakuna yang berdekatan membentuk ruangan yang lebih besar
Dan kalau itu terjadi di apa di compact bone, itu nanti tulang kompaktannya menjadi seperti berongga ya. Oke. Ini osteoblas, ini osteosit pada tulang trabekular. Ya, ini adalah lakunanya, lakuna yang tidak terletak pada lamela, yang bedanya ya dengan tulang pada kompakta tadi. Ini di dalamnya ada osteosit. Demikian juga ini osteosit yang terletak di matrik tulang, dan ini adalah osteoblas. Ya. Ini contoh, ini lakuna yang membesar misalnya, contoh itu. Kalau ini mungkin ini awal pembentukan. Nah, ini karena apa? Terlihat di sekitarnya dia masih warnanya agak kebiruan, di mana komposisi ini sebenarnya awalnya merupakan tulang rawan hialin polanya. Kemudian dihancurkan oleh osteoklas, dan ruangan yang lebar itu ditempati osteosit, dan osteosit nanti membentuk tulang dewasa atau tulang. Yang warnanya biasanya merah dengan HE itu ya, karena kandungan komposisi protein anorganiknya protein yang berbeda. Asam hyaluron, sorry. Ya, yang tadi sudah. Oke, yang terakhir tentang sel-sel itu yang perlu dilihat adalah osteoklas ya. Jadi kalau osteoklas itu merupakan sel yang berinti banyak, asalnya dari seri granulositik atau monositik di plasma di sumsum. Sitoplasmanya warna kemerahan, dia memiliki tonjolan-tonjolan apa apa namanya seperti podosit gitu ya, yang disebut brass border, yang terletak di dalam lakuna dari Hausip. Lakuna Hausip itu adalah semacam eh, apa nih eh, cekungan yang ada di permukaan tulang. Oke, nah ini sekali lagi ini kita juga bahas fungsinya untuk tahu nanti keadaan patologis itu bagaimana terjadi karena fungsi dari sel-sel yang berubah ya. Jadi normalnya osteoklas itu adalah satu sel di dalam tulang kita yang punya fungsi dia meresorpsi matrik tulang. Jadi dengan kata lain, kalau resorpsi itu dia bisa menghancurkan matrik tulang ya. Yang padat tadi menjadi fase yang cair kembali untuk diambil kalsiumnya, mineral-mineral yang ada di dalamnya. Jadi yang melakukan penghancuran yang utama itu sebenarnya adalah osteoklas. Walaupun osteosit juga bisa ya tadi ya. Tetapi kemudian mekanisme penghancuran itu utamanya dari osteoklas, tetapi aktivitas osteoklas dalam melakukan resorpsi itu nanti ada komunikasi antara osteoklas, osteosit, dan jaringan stroma sel yang ada di tepi tadi. Kapan dia harus menghancurkan matrik itu, untuk tentunya tujuannya adalah menambah kalsium di plasma, itu perlu ada komunikasi. Nah, ini ada fungsi yang kebalikan dari fungsi resorpsi ini. Ternyata yang ini hanya dimiliki oleh osteoklas ya, yaitu osteoklas itu mampu pada saat yang sama ketika dia menghancurkan tulang, matrik tulang. Osteoklas itu adalah sel yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan growth factor, yang kemudian senyawa itu mengakibatkan proliferasi dari sel-sel bakal tulang atau osteoprogenitor yang ada di tepi tadi ya, yang di tepi di perios. Nah, dia untuk apa ini? Karena ini perlu ketika osteoklas sudah menghancurkan matrik, dia perlu membentuk osteoblas baru. Maka ada peningkatan jumlah osteoprogenitor itu yang nanti berubah menjadi osteoblas. Kalau sudah ada osteoblas baru, nanti ada proses pembentukan tulang lagi. Jadi ini adalah mekanisme balancing, keseimbangan yang terjadi pada fungsi normal dari osteoklas. Jadi sekilas begini, kira-kira keadaan patologis di tulang itu seperti apa dan bagaimana kejadiannya. Kalau dilihat dari fungsi osteoklas ini itu jelas sebenarnya. Apapun yang mengakibatkan terganggunya mekanisme yang imbang antara osteoklas dalam rangka meresorpsi matrik dan kemampuannya dalam membuat osteoblas yang baru, ketika itu tidak balance,
maka hasil akhirnya itu tulang menjadi densitasnya berkurang. Kurang lebih begitu ya. Kalau dalam keadaan fisiologis, ini sebenarnya selama itu fisiologis normal, itu nggak boleh terjadi ya. Apapun yang mengganggu keseimbangan dua fungsi ini, ujungnya adalah tulangnya menjadi densitasnya menurun, atau yang matriknya berkurang, atau kita bisa sebut keropos ya, tulangnya menjadi keropos. Ini adalah beberapa keadaan di mana osteoklas itu selain fungsi fisiologis yang sebenarnya kekurangan kalsium itu bukan keadaan yang normal ya. Ketika asupan kita dalam sehari-hari itu terus-menerus kekurangan kalsium ya, di mana sumber kalsium itu banyak ya, tapi yang terbaik itu kalsium itu dari susu sebenarnya, dari susu. Kalau di dunia pakan ternak itu sumber kalsium itu bisa dari kerang, dari macam-macam itu kurang baik. Yang terbagus itu sebenarnya berasal dari eh, yang apa masih punya mas, Pak Eri. Ini adalah beberapa situasi yang abnormal atau patologis, di mana kemudian dampak dari aktivitas osteoklas itu mengakibatkan hasil yang negatif lah ya, yang keropos. Itu contoh satu ya. Ketika osteoklas itu menjadi aktif karena permukaan dari tulang itu telah kehilangan osteoblasnya. Oh, lebih sih sebentar, setengah tiga Bapak. Oh, ya, nanti tunggu. Ini jam satu jam dua ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau saya katakan di awal tadi, ketika ada akses di permukaan tulang, di mana kalau akses itu berarti ada kematian atau nekrosis dari osteoblas. Apapun yang mengakibatkan osteoblas itu kemudian nekrotik, banyak faktor ya, kekurangan oksigen dan seterusnya, itu bisa kemudian secara bertahap dia ruang apa area yang ditinggalkan oleh osteoblas itu akan ditempati oleh osteoklas, dan osteoklas kalau dia berdekatan dengan matrik, dia automatically dia akan melakukan unmineralize. Jadi membongkar, jadi kontak gitu ya, kalau ada kontak. Yang kedua, osteoklas itu yang diam menjadi aktif ketika terjadi peningkatan mediator-mediator peradangan di dalam sirkulasi kita. Nah, ini menunjukkan ya, misalnya contoh ketika di dalam plasma itu interleukin 1 dan TNF-alfa meningkat, yang di mana ini terjadi akibat peristiwa inflamasi. Jadi inflamasinya tidak harus terjadi di tulang ya. Jadi dulu ada istilah bahwa ada flu tulang. Jadi orang itu menderita flu, nah, tetapi kemudian rasa sakitnya itu sampai ke tulang-tulang gitu ya. Ya flu biasa sebenarnya, sampai kemudian dulu istilah ini sudah lama nggak terdengar di publik ya. Flu tulang. Misalnya katakanlah kita suatu hari menderita faringitis yang parah, tidak diobat-obati, tapi kemudian terus peradangan itu berlangsung. Nah, itu kemudian karena dalam faringitis, radang di paring itu mengakibatkan meningkatnya dua mediator ini, di mana dua mediator ini nanti bersirkulasi dan dia sampai pada osteoklas. Di mana ketika osteoklas berhadapan dengan dua ini, dia akan menjadi aktif. Artinya dari diam menjadi aktif meresorpsi tulang. Ya memang faktanya nanti orang penderita itu flu itu yang sampai disebut flu tulang tadi merasakan sakit di situ ya. Sakit ya. Kita kadang perlu bisa membedakan ketika kita merasakan ada rasa sakit, itu apakah terjadi di kulit, otot, atau tulang. Itu kalau nggak semua orang bisa ya. Karena rasa sakit itu kadang sering banyak apa namanya sulit dideteksi. Seperti juga sakit di daerah perut yang berlebih, itu yang kemudian disebut kolik. Kolik itu maka harus diobservasi atau diperiksa dengan teliti. Apakah sumbernya dari GI tract-nya atau adanya faktor-faktor yang lain. Rasa sakit di dada misalnya contoh, itu bisa saja terjadi karena infeksi di diafragma, bisa juga terjadi di
jantung gitu ya. Karena lambung, misalnya lambung kita GERD itu ya, GERD itu ketika terjadi apa namanya itu peradangan, baik itu gastritis, mau terutama gastritis ya. Kita tahu kalau di secara anatomi di human, lambung atau di mamalia yang lain, lambung itu sedikit masuk ya, yang ke arah torak sebenarnya, berdekatan dia dengan ujung jantung. Maka penderita gastritis misalnya kalau pada human itu sulit dibedakan sakit itu berasal dari jantung atau dari lambungnya ketika ulcernya itu ada di atas. Sebaliknya kalau itu jantung yang kena, mungkin juga yang dirasakan sakit di area dada kiri ke atas yang berlebihan. Itu kadang sulit diketahui. Tapi orang harus mengenali itu. Kalau kalau pakai anu ya jadi subjektif orang. Yang ketiga itu osteoklas jadi aktif meresorpsi tulang bila ada situasi di mana osteoblas dan sel-sel stroma itu aktif mengekspresikan suatu protein di dalam permukaannya yang disebut rank ligand ya. Kemarin saya mungkin sudah bahas di kelas ini ya atau belum, saya lupa. Jadi di dalam mekanisme biologi itu dalam sel komunikasi atau sel komunikasi sel kita mengenal konsep reseptor dan ligan ya, saya yakin itu ya. Jadi sel itu kalau bicara omong-omongan berkomunikasi dia membutuhkan alat yaitu protein-protein itu yang dirilis dan disampaikan ke sel yang lain. Jadi antara lain mekanismenya itu ada yang ligan dan reseptor. Jadi ligan itu adalah protein di membran sel yang kemudian dia akan berhubungan dengan sel yang lain melalui protein yang sama di membran yang itu disebut reseptor ya itu. Tapi proteinnya ini namanya RANK, rank ligand. Jadi apapun yang mengakibatkan osteoblast itu mengekspresikan rank ligand itu, selanjutnya itu akan bisa mengaktifasi osteoklas. Karena osteoklas memiliki rank reseptor, gitu ya. Jadi penjelasan ini kita akan bahas lagi sedikit. Kapan osteoblas atau sel-sel stroma itu kemudian mengekspresikan ligan ini? Kayak pelan-pelan ya, Anda supaya tahu nanti dalam proses perjalanan penyakit di tulang itu semua terkait pada mekanisme ini. Jadi osteoklas itu bisa teraktivasi langsung oleh beberapa senyawa dari luar, tapi ada pula osteoklas itu jadi teraktivasi melalui perantaraan sel osteoblas, di mana osteoblas ini akan mengaktifasi mengaktifkan kunci atau ligan, reng ligannya. Jadi kalau ligan itu seperti kunci, reseptor itu seperti lubang kunci ya. Nah, kapan itu? Yaitu satu ketika ada peningkatan jumlah parathormon. Jadi parathormon itu adalah atau PTH hormon adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Nah, itu suatu saat kalau dia meningkat tajam, dia nanti pada akhirnya dia bisa mengakibatkan aktivasi dari osteoblast untuk mengaktifkan reng ligannya. Dan selanjutnya reng ligan akan berkaitan dengan reseptor osteoblast. Osteoblast jadi aktif. Jadi intinya kalau parathormon ini meningkat, ya, khusus parathormon ini sebenarnya parathormon ini juga bisa langsung ya, dia bisa mengaktifasi osteoblast. Tetapi bersamaan dengan itu dia juga mengaktifasi osteoblast untuk mengekspresikan rang ligan. Demikian juga seperti di osteoblast juga teraktivasi oleh interleukin, jadi mediator inflamasi yang lain. Cuma di sini lebih banyak lagi, ada interleukin 1 dan 11. Selanjutnya, osteoblast juga akan teraktivasi ketika ada penurunan jumlah vitamin D. Menurun ya, kalau ini tadi nomor 1 meningkat, vitamin D ini turun. Kalau dia turun, dia nanti osteoblast jadi aktif. Jadi ini adalah dehidrovitamin D3, 1,25 dehidrovitamin D3 merupakan vitamin D gitu aja kita menyebutnya. Karena provitamin D-nya itu ada nanti di ginjal ya. Kemudian ada prostaglandin E2 juga meningkat, glukokortikoin yang meningkat, dan TNF-alfa yang meningkat. Jadi kecuali nomor 3 yang menurun, lainnya ini ketika dia jumlahnya di atas meningkat di level normal, maka dia akan mengaktifkan reng ligan. Ya, nanti kita lihat lagi. Baik, tapi aktivitas dari osteoblast ini
itu akan dihentikan, ada mekanisme yang disebut PDX blockers, yaitu senyawa apa namanya itu yang disebut osteoprotein yang dihasilkan pula oleh osteoblast dan stromal cell dengan kontrol dari hormon kalsitonin nanti ya. Jadi ketika gini nanti Anda harus tahu itu mekanisme atau apa namanya metabolisme dari kalsium. Sebenarnya ini ada kaitan nanti dengan kalau kalsitonin dengan kalsium. Jadi gampangnya itu kalau tubuh kita kekurangan kalsium dan kelebihan nanti ada komunikasi dengan hormon kalsitonin dan tadi ini yang di atas. Siap pelan-pelan. Jadi ini osteoklas selnya seperti ini, dia merupakan giant cell yang gede maksudnya ukurannya dengan inti yang banyak. Karena dia pada dasarnya adalah fusi dari sel-sel monositik atau granulositik. Yang 1, 2, 3 ada sel yang letaknya di cekungan ini ya, yang disebut lacuna ossif. Ini matrik tulang yang tergerus sehingga permukaannya dia menjadi irregular. Ya, ini juga di babi osteoklas. Ini satu sel yang jelas pewarnanya eosinofilik. Ini ada satu osteoklas lagi yang jauh lebih besar terletak di cekungan ini. Nah, kemudian ini gambar skematik yang menunjukkan komunikasi yang terus-menerus antara osteosit warna kuning ini kemudian osteoklas yang gede, dan osteoblast warna biru ini, yang sama-sama biru, satunya biru tua. Sebenarnya terlalu terjadi komunikasi ya, dan ini kemudian extracellular fluid itu yang kemudian bisa masuk sampai ke dalam tulang itu. Selanjutnya mereka mengkomunikasikan dan ujung-ujungnya itu nanti terkait dengan struktur dari matrik di sini. Apakah harus dirusak atau tidak? Sebenarnya fungsi dia tadi itu aktivitas sel-sel tulang pada orang yang dewasa itu tadi itu yaitu menjaga keseimbangan mineral dalam tubuh kita. Apakah itu kalsium, fosfor, dan seterusnya. Ini gambar skematik yang menunjukkan hubungan antara osteoblast dengan osteosit, apa osteoklas maksud saya. Ini contoh ya, misalnya suatu saat tadi itu ada berbagai situasi, antara lain ada parat hormon yang meningkat misalnya. Ketika parat hormon meningkat, ini adalah protein permukaan atau ligan yang ada di osteoblast akan aktif, digambarkan sebagai ini, seperti permen itu, cupacu gitu ya. Ini gambar skema aja untuk memudahkan Anda. Itu dia akan mengikat berikatan dengan reseptor yang di osteoklas. Akibat ikatan ligan dan reseptor itu nanti akan ada komunikasi lain di mana dia akan mengirim sinyal pada inti sel. Di situ ada protein nuklear faktor kappa binding. Ini suatu protein yang umum yang bisa menerima sinyal dari luar ke dalam. Ada internal communication, ada eksternal ya. Di mana akibat aktivasi dia akan mengeluarkan beberapa protein. Sebenarnya nggak sesederhana ini ya, enggak ya. Ini banyak sekali protein yang terlibat, gen yang terlibat di dalam peristiwa yang kelihatan simpel ini. Tapi ini ada supaya direct bisa melihat. Ini kemudian sel osteoklas yang inaktif menjadi aktif, di mana dia akan merubah morfologinya juga akan berubah. Dia membentuk brush border yang panjang. Ini dalam rangka untuk meresorpsi tulang. Oke, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian ketika aktivitas terus berlanjut, maka matrik itu akan tergerus pelan-pelan sampai dia semakin dalam osteoklas ini beraksi. Tergantung dari kapan kemudian keadaan seimbang itu dicapai lagi. Dalam keadaan normal fisiologik, ketika ya saya katakan bisa dikatakan normal ya, karena nanti kalau yang abnormal itu ada imbalancing. Walaupun sebenarnya hipokalsemi dalam keadaan apapun itu adalah keadaan yang abnormal sebenarnya ya. Tapi katakanlah ini yang bisa dikatakan masih normal, itu ketika osteoklas ini kemudian waktu yang bersamaan dia mengeluarkan faktor pertumbuhan di mana protein-protein ini akan memicu perkembangan atau proliferasi dari osteoprogenitor ya menjadi banyak di sekitar tulang itu, di mana sel-sel osteoprogenitor itu nantinya berubah menjadi osteoblast. Anda masih ingat bahwa osteoblast ini adalah sel-sel di dalam tulang kita yang mampu membentuk mineral lagi yang baru, gitu ya. Jadi lepas dari ini tentunya setelah tercukupi kebutuhan ya. Jadi kalau ada imbalancing misalnya contoh,
Osteoklas itu aktivitasnya di dalam proliferasi ini terbatas, atau kemudian ada gangguan pembentukan osteoprogenitor menjadi osteoplas. Artinya apa, pembentukan mineral baru itu akan terganggu. Finalnya adalah matrik tulang ini tergerus banyak, atau kita bisa pakai bahasa yang awam mengalami kekeroposan lah gitu ya, atau densitasnya menurun. Dan itu adalah keadaan patologis di tulang ya, yang bisa fraktur dan seterusnya. Oke, baik. Oke, ya, sampai di sini dulu ya kita. Itu tadi tulang-tulang dan fungsinya saya harap masih nyambung sedikit, walaupun masih banyak yang tadi lupa-lupa konsep itu. Sebelum masuk ke penyakit-penyakitnya, saya ulangi lagi. Kita akan, Anda harus tahu fungsi sel-sel tadi dan seterusnya. Tapi kita langsung masuk ke penyakit aja. Yang ini ada materi tentang osifikasi, saya kira nggak perlu saya sampaikan, Anda nanti belajar sendiri ya lagi. Oke, sekarang penyakit tulang itu dibagi menjadi beberapa ya. Satu, penyakit yang berasal terjadi secara genetik gitu ya, dan terjadi pada fase tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Pada fase tumbuh kembang, bukan genetik tapi dikelompokkan menjadi gangguan atau patologi pada tulang yang terjadi pada awal perkembangan individu tumbuh kembang. Ya, penyakitnya beragam. Yang pertama itu ada istilah penyakit, ya, yaitu tadi growth and development ya. Itu penyakit itu disebut osteopetrosis. Osteopetrosis. Nah ini ya. Nah, osteopetrosis itu apa? Sebenarnya osteopetrosis itu adalah suatu bentuk penebalan tulang. Jadi kalau Anda di dunia medik ada istilah sklerotik. Sklerotik itu selalu berkaitan dengan massa yang em, menebal ya, menjadi lebih tebal. Jadi mungkin yang Anda ingat itu ada arteri sklerosis ya, arteri sklerosis, ada arteriosklerosis. Nah, itu maksudnya kalau sklerotik, akhiran sklerotik itu menandakan suatu keadaan yang meningkat jumlahnya secara abnormal. Sebaliknya kalau berkurang masanya itu penia, osteopenia. Nanti kalau normal ya bentuknya A, kalau berlebihan disebut sklerotik, kalau berkurang penia. Trombositopenia, jadi jumlah trombosit yang kurang. Tapi kalau pada trombosit jumlah yang berlebih bukan disebut trombosklerotik, tapi trombosis. Ya, kalau struktur itu sklerotik. Ya, ini bahasa-bahasa yang Anda harus tahu. Oke, dia meningkat densitasnya, tetapi ini nggak normal. Osteosklerotik nggak normal. Nggak normalnya di mana? Eh, ini penyebabnya dibahas nanti kita lihat. Dia tuh tebal, tapi sebenarnya bentuknya atau strukturnya bukan tulang, tapi tulang rawan. Ya, itu yang maksudnya abnormal itu. Jadi penyebabnya itu ada kegangguan dari osteoklas. Ini atau ya. Ini sebenarnya Anda perlu memahami konsep dari osifikasi sebenarnya. Di dalam proses osifikasi normal, itu ada dua jenis, makanya tadi kita sudah lewati ya. Ada primer, ada sekunder ya, masih ingat ya. Primary ossification dan secondary ossification. Kalau osifikasi atau penulangan primer, itu tulang dibentuk dari osteoprogenitor atau mesenkimal, sel itu berubah menjadi osteoblas, osteoblas membentuk tulang. Ya, itu primer, prinsipnya begitu. Tapi kalau enchondral ossification, tulang itu berasal dari tulang rawan, dari cartilage. Dari tulang rawan, nanti tulang rawan itu dihancurkan, pembuluh darah masuk di dalamnya, dia mengirim sel osteoprogenitor, merubah ruang-ruang tulang rawan tadi diisi oleh sel bakal tulang, dan sel bakal tulang itu membentuk tulang. Yang membongkar struktur tulang rawan hialin itu sebenarnya osteoklas ya. Ya, jadi gini, kalau orang misalnya kenapa bayi manusia itu baru bisa jalan di atas 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun lah ya, karena tulang-tulangnya itu sebagian masih berbentuk tulang rawan hialin pada tulang panjangnya, ya tulang panjangnya. Kalau hewan ada yang lebih cepat, ya karena struktur tulang, tapi dia masih memiliki struktur tulang rawan hialin, ya, di mana nanti secara bertahap tulang rawan hialin itu menjadi model ya. Jadi kalau misalnya bentuknya tulang femur yang panjang, ada kaput, ada kondilusnya, ada lehernya dan seterusnya, itu bentuknya seperti itu. Nah, tapi nanti pelan-pelan dari model yang tulang rawan itu dirubah menjadi tulang dewasa. Nah, ini proses membuat itu antara lain
tulang rawan itu harus dihancurkan dulu oleh osteoklas. Nah, dalam hal ini pada osteopetrosis, osteoklas itu tidak bekerja maksimal sehingga sisa-sisa tulang rawan itu masih ada di sana yang harusnya sudah lisis dan diganti menjadi tulang dewasa. Ya, ini pada hewan yang pernah diketahui. Nanti masih ingat dia posisi growth plate masih ingat dia normal posisinya. Trabecular bone-nya, lah ini dia tidak terjadi di tulang kompakta, tetapi itu umumnya terjadi di tulang trabekula. Masih ingat ya tepat-tepatnya tadi ya. Growth plate di mana, compact bone di mana. Ini normal, yang abnormal hanya di tulang rawan. Jadi kalau kita lihat ini ada satu teknik foto tertentu di mana yang putih itu menunjukkan komposisi tulang rawan, yang merah ini tulang dewasa. Tulang rawan kita temukan di ujung tulang sebagai bagian dari persendian. Dan ini normalnya ini warna ini nggak boleh ada lagi nih. Nah, ini ada satu keadaan osteopetrosis. Selain itu warna merahnya yang di tempat lain juga nggak optimal, dia agak putih-putih gitu, dimana kalau dilihat secara histologis terlihat di sini. Oke, baik ya, di slide kiri ini Anda lihat ini ada ruang kosong yang ada pembuluh darah, ini ada ruang sumsum, ini adalah tulang trabekula. Normalnya warnanya merah semua seperti yang saya tunjuk ini, tetapi kenyataannya pada situasi osteopetrosis itu masih banyak yang warnanya kebiruan seperti ini, di mana ini harusnya sudah hilang dan diganti. Nah, ini akibatnya tulang itu padat, tebal, tapi sebenarnya tidak kuat, tidak keras, tapi lentur, masih ada unsur lentur. Jadi mungkin dia kalau kena beban, dia tidak akan patah, tetapi berubah bentuk distorsi, bisa melengkung dikit, gitu. Kurang lebih begitu. Oke, yang lain nanti Anda pelajari sendiri nih, misalnya ada penyakit-penyakit yang osteogenesis imperfecta, nah ini bentuk osteopenia, yang ini ya, yang maksudnya karena case-case-nya ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Saya langsung masuk ke bagian gangguan tulang yang lain yang bukan terjadi karena tadi itu, karena pada tahap tumbuh kembang. Dan ini dikelompokkan sebagai penyakit-penyakit tulang yang metabolik. Nanti tulang itu bisa juga mengalami keadaan sakit karena radang. Ya, ini yang metabolic disease ya. Yang pertama tadi tulang yang gangguan tulang yang terjadi pada fase tumbuh kembang. Klaster kedua, gangguan tulang itu bisa terjadi karena gangguan metabolik. Barangkali ini yang paling Anda kenal ya selama ini, ada istilah osteoporosis. Osteoporosis ya. Dari katanya porosis itu porus, artinya tulangnya itu berongga-rongga, berporus-porus, dan ini merupakan salah satu bentuk penyakit tulang metabolik yang paling banyak hari ini ya. Jadi dulu di FK itu apa ini pernah didatangin perusahaan-perusahaan susu yang kemudian kerjasama sama FKH dengan PKK-nya maksudnya. Terus pernah itu ngadakan apa namanya itu semacam surveillance gitu ya. Ternyata anak-anak mahasiswa sekelas kamu itu dites, dia punya alat detektor kepadatan tulang yang standarnya mereka itu tidak sedikit anak-anak muda itu yang masuk kemudian tergolong osteoporosis. Ya, jadi itu diukur pakai alat yang sederhana tapi cukup akurat ya. Dengan mendetek tulang itu kemudian ketahuan ada zona mulai yang aman hijau misalnya, biru lebih padat, hijau normal, merah itu ada gradasinya sampai pada level yang bahaya, yang porotik gitu. Tidak sedikit anak-anak anda itu yang mengalami osteoporosis ya, densitas tulangnya rendah. Jadi osteoporosis itu secara sederhana adalah keadaan di mana terjadinya berkurangnya massa tulang atau disebut osteopenia. Secara klinis kekurangan perjalanan penyakit osteoporosis itu bisa mengakibatkan rasa sakit, ada memunculkan rasa sakit ya. Rasa sakit. Ya, ini kemudian bisa membedakan sedikit dengan rickettsia, tadi ada itu rickettsia dan nanti Anda pelajari. Ini ada sakitnya dia. Pada individu yang masih muda, keadaan itu bisa recovery sebenarnya. Tetapi kalau yang sudah tua sedikit agak sulit karena proses mineralisasi itu, replacementnya itu agak lambat. Penyebabnya sebenarnya clinical sign, bukan penyebab, tapi semua osteoporosis itu pada dasarnya ditandai dengan kekurangan kalsium. Intinya itu. Jadi kalau diukur ada kalsium darah yang rendah sekali.
yaitu ini 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 clinical sign ini sekaligus nantinya menjadi bisa dikatakan penyebab perjalanan penyakitnya itu karena ini ya. Nah, untuk mengetahui kenapa terjadi defisiensi kalsium ini, maka Anda harus tahu juga sedikit tentang metabolisme kalsium. Gitu ya nanti ya. Jadi seperti Anda ketahui bahwa kalsium itu di dalam matrik tulang itu menjadi 99% mineral yang menjadi cadangan tubuh kita. Apa kalsium itu berada di dalam matrik itu. Jadi kalau sampai kemudian kita kekurangan kalsium di dalam plasma, kalsium itu untuk Anda masih ingat ya kemarin ketika kita bicara tentang kontraksi otot, kalsium itu salah satu ion yang sangat dibutuhkan. Jadi kebutuhan kalsium itu sangat tinggi dalam keadaan normal tubuh kita. Dan itu harus dijaga terus-menerus. Antara lain kebutuhannya untuk kontraksi otot dan yang lain-lain. Sebelum metabolisme yang lain, baik metabolisme maupun katabolisme. Intinya mineral ini sangat dibutuhkan. Ya, bila kekurangan dari asupan, maka kalsium itu akan didapatkan dari matrik tulang dengan cara dibongkar oleh tadi itu osteoklas ya. Oke, baik. Sekarang yang perlu diketahui bagaimana mekanisme terjadinya defisiensi ini kalsium ini. Kok bisa terjadi ya? Ujung-ujungnya di plasma diukur kok rendah. Nah, ini nanti banyak mekanisme dan untuk tahu itu Anda harus belajar sedikit tentang metabolisme kalsium. Ya, mana kalsium itu yang berasal dari luar nanti dimulai dari bagaimana absorpsinya. Seperti ini ya contoh ya. Ini adalah keadaan fisiologis yang normal di mana hubungan faktor-faktor yang terlibat di dalam memenuhi kebutuhan kalsium dalam tubuh itu seperti apa. Ini gambar simpelnya. Jadi misalnya suatu saat individu itu kekurangan kalsium di dalam plasmanya. Ini sudah tahap tersendiri loh ya. Concentration of calcium in blood ini membutuhkan keadaan lagi tertentu. Ya, mungkin di slide saya ini saya nggak menampilkan metabolisme kalsium ya. Sekalian aja saya mau jelaskan ya. Rendahnya kalsium di darah itu tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Nah, ini salah satunya adalah satu, kapan kalsium dalam plasma itu turun? Ya satu, pertama jumlah yang dikonsumsi rendah. Oke ya, pasti itu. Jadi kekurangan kalsium di dalam asupan. Yang kedua, kalsium itu mekanisme absorpsi kalsium yang terganggu. Jadi jumlahnya apa namanya asupannya cukup banyak, di mana kalsium itu normalnya kan harus diabsorpsi di usus ya. Nah ini perlu diketahui bahwa proses absorpsi kalsium di dalam GI tract itu ditentukan oleh banyak faktor, beberapa faktor lain untuk bisa mengambil kalsium di dalam usus itu untuk diedarkan secara sirkulasi. Yaitu antara lain dia butuh vitamin D. Nah, kemudian kita butuh estrogen. Kita butuh lagi juga kalsitonin, ada hormon-hormon yang terlibat di sana. Contoh untuk khusus absorpsinya, kalsium itu perlu peran penting dari vitamin D dan estrogen. Jadi gampangnya itu sederhananya, kalau tidak ada cukup vitamin D, tidak cukup estrogen dan seterusnya, kalsium ini nggak bisa diabsorpsi. Itu dengan kata lain, percuma walaupun kandungan di dalam asupan banyak, tetapi kalau tidak bisa diabsorpsi di usus. Ujung-ujungnya adalah terjadi low concentration kalsium di dalam plasma. Nah, ketika kandungan kalsium dalam plasma itu menurun, maka ada sinyal yang menuju ke parat hormon. Menuju ke paratiroid ya. Itu sinyal itu langsung ditangkap oleh kelenjar endokrin, yaitu yang namanya paratiroid. Paratiroid itu letaknya di tepi-tepi tiroid di leher ya. Oke, paratiroid ketika mendetek keadaan ini dia akan mengeluarkan parat hormon atau PTH singkatannya. Di mana parat hormon itu nantinya selanjutnya kalau di tulang dia akan mengaktifasi osteoblas, tapi dia juga bisa langsung mengaktifasi osteoklas sebenarnya. Dua-duanya langsung dipengaruhi, di mana nanti mengakumulasi
aktivitas itu pada kegiatan osteoklas. Jadi dengan parathormon, osteoblas akan mengaktifkan rang ligan akan berikatan reseptor dan ligan rang di osteoklas dan itu membuat osteoklas aktif meresorpsi tulang. Setelah meresorpsi matrik tulang, dia akan dikeluarkan dari lingkungan di sekitar tulang untuk ke sirkulasi. Oke, itu jadi artinya mulai meningkat ya. Nanti ada feedback ya posisinya di mana setelah tinggi itu aktivitas parathormon dihentikan oleh kalsitonin misalnya nanti atau faktor yang lain. Oke, ini dirilis ini pelan-pelan. Parathormon pada waktu yang bersamaan ketika terjadi keadaan kekurangan kalsium, dia juga secara simultan mengaktifasi ginjal. Nah, ini kerja PTH ini. Apa hubungannya dengan ginjal ya? Oh, rupanya ginjal itu, ingat-ingat ya, itu tempat dibentuknya vitamin D. Dari provitamin D menjadi vitamin D, itu ada aktivitas di ginjal ya. Jadi nanti kita juga akan bahas penyakit atau gangguan pada tulang yang timbul akibat disfungsi ginjal. Nah, itu nanti kita sebut renal osteodystrophy ya. Oke, itu kalau terganggu. Jadi tujuannya apa mengeluarkan vitamin D itu supaya dia memperbanyak absorpsi lagi karena dia menganggap ada jumlah yang kurang itu bisa jadi karena kalsiumnya ini nggak optimal diabsorpsi. Maka diproduksilah vitamin D yang berlebih untuk dirilis masuk ke dalam usus di mana vitamin D ini nanti berfungsi untuk mengabsorb kalsium. Nah, misalnya nanti dari gini dia akan meningkatkan kalsium absorption, ini nanti menentukan kadarnya di dalam plasma. Nah, kalau kemudian di ginjal apa peran parathormon? Dia menghentikan proses ekskresi kalsium. Nah, ini Pak PTH ini kalau di ginjal. Kita tahu ya fungsi normal ginjal itu adalah ekskresi dan retensi. Jadi ginjal itu setelah di plasma darah kita disaring di glomerulus, maka dia akan melewat tubulus contortus itu yang banyak, tubulus contortus proksimal, distal, dan seterusnya, di mana di sepanjang saluran itu dia dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler, dan disitulah terjadi kapan senyawa tertentu itu harus banyak dibuang dan sebagian ditahan, dan kapan kemudian harus lebih banyak ditahan daripada dikeluarkan, gitu ya. Ada mekanisme itu yang intinya dia akan meningkatkan volume kalsium di urin. Ketiga mekanisme ini oleh akibat peran dari parathormon diharapkan terjadi peningkatan kalsium. Ini metabolisme kalsium ya normal ya. Apapun yang mengganggu ini ya selanjutnya akan mengakibatkan osteoporosis. Ginjalnya rusak misalnya. Meskipun ini parathormonnya bekerja dan seterusnya, dia akan sulit menahan ini misalnya atau ususnya mengalami gangguan dan seterusnya. Itu nanti ujungnya adalah kekurangan kalsium yang terus-menerus dan osteoporosis. Oleh karenanya osteoporosis itu dari sisi penyebab dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada primernya itu terkait dengan dia langsung berkaitan dengan tulang ya. Primary pulmonary osteoporosis tipe 1 ini kaitannya dengan berkurangnya kadar estrogen. Kemudian primary senile osteoporosis. Ini terkait langsung dengan berkurangnya fungsi-fungsi kelenjar secara umum. Tapi langsung yang direct dengan mengontrol kerja dari eh, kalsium. Yang ketiga adalah faktor-faktor lain yang sangat luas yang bisa secara simultan mengakibatkan osteoporosis. Contoh yang menopause ya, yang menopause. Jadi kita tahu bahwa osteoporosis itu sering Anda tahu dikaitkan dengan gender ya tertentu di mana kaum hawa atau wanita itu lebih rentan terjadinya osteoporosis setelah perjalanan waktu umurnya dibanding laki-laki. Itu sebenarnya karena pada individu betina atau gender betina itu ada situasi di mana dia mengalami menopause. Menopause itu adalah keadaan di mana siklus perjalanan menstruasinya terganggu ya karena umur.
kita tahu bahwa pada situasi menopause itu estrogen ini akan menurun drastis ya, menurun drastis. Kita tahu ya estrogen itu dibentuk di dalam sel TK internal di folikel di eh, telur di ovarium. Apa yang terjadi ketika estrogen itu turun? Nanti estrogen itu akan merangsang meningkatnya berbagai sitokin. Kenyataannya begitu ya, pada keadaan estrogen yang turun. Di mana sitokin tertentu tadi, yang tadi antara lain interleukin dan seterusnya, itu bisa mengaktifasi osteoklas. Ya, kemudian di mana aktivasi osteoklas ini dalam keadaan seperti ini pasti tidak sesuai apa tidak fisiologis lagi, di mana dia tidak match dengan pembentukan tulang barunya. Nah, ini nanti ujungnya adalah terjadi kekurangan berkurangnya massa tulang. Yang kedua, kekurangan estrogen, ini banyak mekanisme yang lain ya. Gimana kerja estrogen nanti selain yang klasik yang sudah diketahui, estrogen dan vitamin D yang bersama-sama itu dalam rangka absorpsi kalsium di usus. Ya, ini kan secara tidak langsung yang tidak terkait dengan absorpsi ya ini. Yang kedua, estrogen itu juga mengakibatkan penurunan ekspresi tumor growth factor beta, di mana keadaan ini mengakibatkan tadi diferensiasi osteoblas yang terganggu sebenarnya. Ya, di sini ujung-ujungnya adalah nggak match sehingga terjadi osteoporosis. Nah, yang meningkat multiselular unit. Jadi di situ itu selnya kelihatan banyak, tetapi matriknya nggak terbentuk ya. Itu kurang. Bukan apa maksudnya itu increase number of BMUs itu adalah satu keadaan yang temporary structure that can conserve and reduce bone strength and mass. Itu ujungnya itu kekurangan itu tadi ya, massa tulangnya berkurang. Yang sekunder itu banyak. Ini ya banyak faktor ini yang Anda bisa dalamnya itu. Kalau kita lihat osteoporosis, apa yang terjadi? Growth plate-nya tipis. Growth plate ya, posisi yang di atas, itu memang osifikasinya terganggu. Trabecular bone juga tipis, dan bahkan jumlahnya banyak yang hilang. Ini seperti yang Anda lihat ya, yang hitam-hitam misalnya, ini menggambarkan trabecular bone yang sudah menipis. Nah, yang menipis. Yang ini di normal pattern, yang ini Anda lihat digambarkan oleh warna hitam. Ini warna hitam pada slide yang kiri, trabekularnya normal. Ini yang merah adalah ruang sumsum. Pada keadaan osteoporosis, hitamnya ini ukuran trabekular Anda bisa lihat sangat tipis sekali. Kemudian juga compact bone-nya ini yang digambar ini. Ini adalah compact bone yang nampak berlubang-lubang. Ini porus. Ya, semua keadaan ini secara bersama-sama mengakibatkan kekuatan tulang itu berkurang kekuatannya. Jadi beberapa trigger tertentu bisa mengakibatkan patah. Ini yang terjadi di sana. Rickettsia, osteomalacia nanti Anda bisa metabolik juga. Nah, kita juga sekarang bahas klaster kelainan tulang yang terjadi akibat sekumpulan keadaan tertentu. Misalnya osteodystrofi itu istilah yang digunakan untuk gangguan pada tulang, yaitu yang terkait dengan fungsi ginjal atau gangguan kalsium ya dan fosfor secara umum, osteodystrofi. Nah, kita sekarang bahas ya ada fibrous osteodystrofi yang disebabkan oleh kanker ya biasanya dan primernya dan sekundernya karena hipokalsemi seperti osteoporosis. Ini fibrous osteodystrofi. Kalau yang fibrous bedanya dia ada kompensasi di mana tulang yang terresorpsi itu diganti oleh jaringan ikat fibrous. Ini tulangnya yang sudah mulai keropos habis, ini tapi diganti oleh fibrous. Kemudian ada renal osteodystrofi, yaitu gangguan pada tulang yang terkait dengan fungsi terganggunya fungsi ginjal. Jadi contohnya ya pada gagal ginjal yang kronis itu retensi. Jadi ginjal itu terjadi peningkatan retensi, penahanan fosfat. Normalnya fosfat itu dibuang, tapi karena ada gagal ginjal ini fosfat itu malah ditahan, diretensi lama sehingga terjadi peningkatan jumlahnya di dalam darah. Hiperfosfatemia ini selanjutnya mengakibatkan peningkatan PTH, hiperparatiroidisme PTH. Ya kalau PTH meningkat tadi ya kita sudah tahu.
Yang kedua, gagal ginjal tinggi itu juga akan keberadaan dari fosfor yang tinggi di dalam plasma itu mengganggu konversi provitamin D menjadi vitamin D. Ujung-ujungnya akibat gangguan mineral ini tadi, itu produksi vitamin D juga turun. Kalau vitamin D turun, nanti absorpsi kalsiumnya turun. Ya, dan seterusnya. Ini beberapa situasi yang lain yang ujungnya gagal ginjal itu nantinya berujung pada osteoporosis seperti yang Anda lihat ini. Jadi menjadikan berkurangnya tadi kalau osteoporosisnya udah istilah khusus, yang ini tetap disebut renal osteodystrophy yang terjadi dengan menurunnya densitas dari tulang. Ini ada tulang di sekitar ini. Ini juga fibrous osteodystrophy yang tadi. Nah, oke. Selain penyakit-penyakit metabolik, tulang itu juga bisa mengalami infeksi. Ya, ini ada istilah-istilah untuk menyebut infeksi pada tulang. Osteoitis itu kalau pada tulang aja, periositis kalau radangnya pada pembungkus tulang, osteomelitis bila tulang radang itu terjadi di tulang dan sumsum tulang. Jadi sudah diketahui berbagai agen bisa mengakibatkan radang di tulang dari golongan bakteri, virus maupun jamur. Nah, jadi contohnya tempat masuknya portal entry-nya banyak ya. Bagaimana bakteri-bakteri itu bisa masuk ke tulang, bisa melalui hematogenus ya, tentu yang Anda sudah lihat di awal ada kanal Volkmann, ada kanal sentral bisa ke sana, atau dia merupakan kepanjangan atau berhubungan dengan organ di sekitarnya yang terdekat, yang langsung berhubungan dengan tulang. Jadi contoh lagi itu direct. Jadi misalnya tulang yang terbuka karena fraktur, ya banyak. Ini contoh adalah infeksi bakterial di di kaput satu tulang di mana di sini area artikular epifisial kompleks itu telah mengalami peradangan yang supuratif dan merusak area subchondral bone dan menjadi di bagian kondilus dari tulang ini rusak seperti yang kiri tadi yang normal. Ini juga bisa terjadi radang di tulang mandibula akibat gangguan infeksi kronis pada gigi. Ini gigi ya, ini yang berdekatan, dia bisa menginfeksi tulang di bawahnya. Jadi bisa juga karena sinusitis kalau di daerah muka itu. Sinus itu maka kalau operasi dia di palatum itu disedot, itu bisa mengakibatkan itu. Ini peradangan pyogranulomatus, jadi radang pada mandibula akibat terkait dengan radang di gigi awalnya, tapi kemudian memicu peradangan kronis yang ada granuloma. Ketika kemudian masa piogranulotiknya itu dihilangkan, yang tersisa adalah terjadinya porosis di mandibula dengan pola yang tidak teratur, di mana ini dalam keadaan hidup ditempati oleh struktur lunak radang granulomatus dan lemak tadi ya. Bisa hancur dia karena itu. Selain itu, selain mengalami inflamasi, tulang juga bisa mengalami nekrosis akibat kekurangan darah atau infraksi berkurangnya. Itu yang disebut avascular necrosis atau bone infection. Jadi infraksi itu adalah satu istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan keadaan kekurangan oksigen. Yang umum mungkin Anda kenal sebagai myocardial infection. Myocardial infarction adalah matinya sel-sel otot jantung akibat sirkulasi yang terhambat di sana. Di tulang juga begitu, suplai darah itu bisa aja kemudian tertutup dan mengakibatkan hipoksia pada area tertentu, yang itu namanya infraksi itu. Nah, tentu Anda tahu ya mekanismenya beragam, bagaimana mekanismenya macam-macam. Bisa karena interruption fraktur ya, tulangnya patah, kebanyakan kortikosteroid, karena sumbatan oleh trombosis dan embolisme, karena vaskulitis, radang ada pembuluh dan seterusnya. Ya, ujung-ujungnya kekurangan suplai. Ini adalah slide ini menunjukkan tulang yang mengalami infraksi, kekurangan oksigen akibat terhambatnya suplai darah di sana. Sekilas kurang lebih nampak sama, tetapi kalau kita perhatikan lebih detail, pada tulang infraksi ini yang mengalami kekurangan oksigen, banyak sel-sel hemopoietik di sini mengalami nekrotik. Sementara matrik tulang dan tulangnya itu, maksudnya tulangnya
bisa relatif utuh ya, masih terlihat ya, dia tidak terdampak secara langsung karena osteoklasnya juga mati gitu ya ceritanya. Ini mati semua dan itu berbeda gambarnya dengan ini. Jadi kalau ini nggak sempat osteoklas kemudian mengeroposkan, tapi yang khas ketika kita mendiagnosa adanya bone infection itu sel-sel radangnya, apa sel-sel parenkim di sini yang normalnya ada itu mati semua karena kekurangan oksigen. Ya, nanti bisa dilihat. Ini sedikit lagi tentang fraktur atau patah tulang. Jadi fraktur atau patah tulang adalah satu bentuk kelainan pada tulang yang juga termasuk banyak terjadi di klinik. Ini merupakan hal yang dokter harus bisa menangani secara baik ya. Ya, yang penting di sini fraktur ini penyebabnya bisa banyak. Oke, jadi ada yang timbul karena peristiwa patologi fraktur ini karena apa? Tadi osteoporosis ada yang unstress, jadi langsung patah karena apa namanya fisik ya, tekanan fisik, kecelakaan dan seterusnya. Yang penting di dalam pembahasan fraktur itu adalah bahwa sebenarnya proses perbaikan jaringan di tulang itu perjalanannya sama dengan osifikasi, osifikasi ya. Tetapi yang ini pada fraktur itu didahului adanya trauma, maka dalam proses healingnya kurang lebih akan sama ya. Ini gambaran foto fraktur yang komplit, tapi dia tidak sampai menembus tulang apa otot dan kulit di sini, di mana nanti tugas dokter itu adalah mereposisi sebenarnya, direposisi dengan dikasih apa namanya itu penyangga dan seterusnya yang nanti dibiarkan tumbuh. Yang penting. Nah ini secara umum kita bahas sedikit aja tentang penyembuhan pasca fraktur pada dasarnya itu sama dengan penyembuhan pada jaringan yang lain-lain. Fase-fasenya ada fase inflamasi akut, kemudian fase granulasi, dan fase apa namanya maturasi atau remodeling. Ada tiga itu sebenarnya. Jadi fase awal, fase inflamasi akut itu biasanya ditandai dengan adanya perdarahan yang banyak, masuknya mediator inflamasi dan sel-sel mesenkimal di sana, kemudian sampai pada tahap granulasi. Di tahap granulasi itu biasanya nanti akan terbentuk soft callus ini. Kalau di tulang disebut soft callus. Sampai kemudian remodeling terbentuk kalus. Nanti ada prokalus dan kalus. Kalau prokalus itu adalah sebenarnya jaringan ikat yang masih belum mengalami kalsifikasi. Ya masih lembek ya. Ini terjadi pada awal-awal minggu pertama. Kemudian di minggu 4 sampai 6 tergantung nanti faktor lingkungan dimulailah proses penyembuhan dan berakhir dengan terbentuknya kalus atau boni kalus ini. Ya, mekanismenya nanti beragam. Jadi seperti saya katakan pada penyembuhan pada fraktur, proses bentuknya tulang barunya itu bisa melalui dua mekanisme osifikasi, primary dan secondary ossification. Jadi seperti di gambar ini ya kurang lebih ya. Fraktur terjadi fase akut healing itu di mana akan terjadi fase akut inflamasi, ada infiltrate pembuluh darah, sel radang dan seterusnya banyak di area ini. Kemudian perlahan-lahan dia membentuk jaringan ikat tipis yang masih belum bermineralisasi itu disebut prokalus. Selanjutnya mulai tahap sampai 6 minggu bahkan bertahun-tahun ya kadang itu kalau bisa lambat itu mulai terbentuk tulang baru di mana osifikasi itu bisa terjadi primary dari ada masuk osteoprogenitor jadi osteoblas membentuk tulang tapi ada pula yang melalui mekanisme ini pada tempat yang sama jadi pada tempat yang sama kita akan menemukan dua tipe osifikasi di dalam proses fraktur itu. Oke, yang terakhir tentang persendian, radang di persendian itu disebut osteoartritis. Ya, ini disebut juga degeneratif peradangan degeneratif osteoartritis.
Ya, kemudian ini adalah satu tipe peradangan yang paling umum terjadi di persendian, disebut osteoartritis. Ditandai dengan rusaknya tulang rawan persendian, jadi keropos hancur di situ ya. Osteoartritis menyebabkan adanya inflamasi ya, karena ada dari katanya ini penyebab kerusakan artikuler ini karena peradangan. Di mana kalau peradangan ini penyebabnya banyak, artinya akan melibatkan faktor-faktor peradangan. Ada sel radang, apa bisa bahkan terbentuk pus yang banyak di sana ya, banyak. Kemudian ini bagian-bagian dari tulangnya, perjalanannya macam-macam ya, ini contoh. Jadi bisa di mana ini diakibatkan oleh peristiwa peradangan misalnya, dan nanti berujung pada rusaknya bagian dari artikular cartilage yang itu menimbulkan rasa sakit yang berlebihan. Mekanismenya banyak, bisa Anda baca. Ini gambar dari ujung tulang panjang, ada bagian yang tulang rawan hialinya, artikular cartilage masih utuh, tetapi akibat peradangan tulang ini, sebagian diantaranya sudah rusak, dan permukaan tulang rawan persendian ini sudah irregular, dan tentu yang Anda tahu bahwa fungsi dari tulang rawan hialin di dalam proses di persendian itu, dia menjadi bantalan dan karena sifatnya yang halus, ditambah dengan minyak sinovial yang ada di ruang sendi, dia itu tugas utamanya adalah melindungi tulang dari proses gesekan antar dua tulang itu. Ya, jadi kalau terjadi infeksi awalnya kemudian tulang rawan artikular ini rusak, itu tentu menimbulkan friksi ketika ada gesekan dan itu menimbulkan rasa sakit yang sangat ya. Kemudian selain peradangan di sendi itu ada penyakit aktivitas yang berlebih dari sistem imunitas sehingga dia memfagositir sel-sel di area tersebut dan mengakibatkan kesakitan. Yang terakhir radang sendi kita kenal dengan istilah gout, ya radang sendi. Ini biasa ini terjadi karena penumpukan asam urat. Jadi ini termasuk yang di manusia juga banyak terjadi. Kenapa itu kok sakit ini kena asam urat ya. Itu ditandai dengan peradangan yang masif pada persendian-persendian, ditandai dengan rubor, kalor, dolor, dan fungsi rasio. Nah, itu biasanya penyebabnya adalah adanya deposit kristal urat atau monosodium uret kristal. Nah, itu apa? Itu adalah metabolit. Itu adalah metabolit berbentuk kristal yang numpuk, yang bisa numpuk di persendian. Metabolit dari purin, yaitu gangguan metabolit dari purin, di mana ini terjadi karena yang primer itu karena kekurangan enzim urikase, enzim-enzim yang mencerna purin, yang sekunder bisa karena faktor yang lain. Terjadi final metabolit menjadi asam urat, kristal ini kemudian menumpuk di sana. Nah, menumpuk yang banyak kadang dia membentuk struktur besar yang disebut topi. Ya. Sebenarnya tidak hanya di persendian ya, itu juga ditemukan di tendon dan daerah sekitar itu. Persendian. Faktor predisposisinya beberapa hewan tertentu ya, non-human primate, reptil dan bird itu memiliki kecenderungan dia kena, terutama burung dan reptil ya, karena dia memiliki faktor predisposisi yang penting yaitu kurang enzim urikase di dalam tubuhnya, nggak sebanyak yang lain, mamalia yang lain. Keadaan ini mengakibatkan jenis burung dan reptil itu rentan mengalami gout, ya jadi radang pada persendian itu. Dia tidak memiliki urikase. Ini contoh-contoh pada parrot, bisa di kaki maupun di persendian di sayap yang membengkak. Ya, di reptil banyak juga terjadi, perlu diperhatikan dari makanan dan seterusnya diperhatikan. Oke, kaki bisa besar seperti ini. Oke, sebentar ya kita absen dulu teman-teman. Oh,
Ini absennya udah nampak belum ya, Brilian? Belum dokter, Oh, belum belum. kelihatan. Oke. Oke. Ini ya. Satu-satu ya, Brilian ya. Sudah. Loh, Sudah dokter, ini kelas B dokter. ini kelas B. Ya, Masuk ya, sudah. ini Sudah terlihat. Silakan absen. sudah Ini ini B dulu. kelas B, silakan. Kalau ada yang kesulitan nanti silakan. Kok belum ada yang masuk nih absennya? Ini kelas B dulu silakan. Adelia Sutio. Oh, sebentar. Ketutupan ya? Sebentar, deh. Aduh, bingung kabeh. Hilang lagi. R. Ambil mana tadi lu? Hilang lagi nih. Iya. Nah, iya. Absennya hilang dokter. Kenapa? Masih belum bisa ya? Ya belum, nggak kelihatan dokter. Sebentar. Tadi putus koneksi kita. Loh, saya reload lagi sebentar. Oh, ini sudah nih. Sudah. Oke. Di layar Hmm. di play dokter. Oke, sekarang sudah. Ya, Mohon maaf dokter, atas nama Ya. Ahmad Soleh Oke, Ahmad menggunakan Soleh hak masuk. pilih. Fania, perlu dibantu. Fania Silakan. hadir dokter Fania nomor absen satu dulu. ya. Iya, terima Fania, kasih. baik. Ya, siapa lagi? Dokter mohon Tabita. Herina hadir. Atas nama Naila juga hadir dokter. Nomor. Nomor Wes, masuk semua Dokter ya. mohon maaf. Rita Aulia. Aduh, Dokter mohon maaf koneksi atas lagi nama gini. Verina nomor 1 hadir dokter. Maaf ini koneksinya yang Tapi tak terganggu ini. Yang nggak hadir, angkat tangan aja. Nggak ada ya, masuk. Sabita Aulia dokter. Sebentar. Ini agak trouble dikit ini. Baik.